Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Firdaul Hasan dari kelas TPC NRP 08220470. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek tugas besar mata kuliah metode numerik. Pada topik tugas besar ini kita akan membahas oscillating flow pass stroke dengan 3 cylinder. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu oscillating flow pass cylinder. Nah, secara singkatnya, flow pass cylinder adalah fenomena di mana aliran fluida itu berinteraksi dengan silinder yang bergerak bolak-balik atau bergetar. Nah, pada studi kasus keteknikan kali ini, kita akan membahas pada platform of source, di mana, nah ini pada anak panah ini akan menerima gaya dari air laut secara bolak-balik. Nah, untuk domain permasalahannya terdapat permasalahan kali ini yaitu adalah pada permasalahan kali ini berdasarkan keterangan terdapat bangun 3 dimensi kubus dengan panjang searah sumbu X dan Z sebesar 30 D dan searah sumbu Y sebesar 1 dan terdapat 3 lubang di tengah bangun dengan ukuran diameter 1 D. Lalu pada tugas besar ini diatur menggunakan aturan NRP. Nah, saya memiliki NRP 70. Nah, di mana artinya saya memiliki jarak lubang pertama dari pusat koordinat senilai 2,75 dengan membentuk sudut 75. Nah, ini merupakan ukuran dari baloknya. Dengan sumbu X 15/15, sumbu Z 30 dan sumbu Y-nya 1D. Ini rumus dari U. Next, dimensi domain geometri. Terdapat minimum distance dan minimum angle. Di mana minimum distance saya sudah sesuaikan dengan apa yang diminta, yaitu 2,75 sesuai NRP dan juga angle-nya 75 minimum angle. Oke, next. Nah, terdapat metode meshing yaitu mesh dan submesh. Di mana mesh menggunakan wire discretization dengan number of segment 1 dan extrusion 3D. Kemudian submesh satunya menggunakan netgen 1D, 2D dengan ukuran mesh maksimal 1 dengan minimum size 0,01 dengan finance verified dan ukuran meshnya pada silindernya 0,05. Kemudian untuk submesh 2 menggunakan wire discretization dengan geometry extrusion pad serta jumlah segmennya 1 karena D-nya adalah 1. D sama dengan 1. Oke, next. Ini adalah mesh-nya di mana number of segmennya 1 menggunakan extrusion 3D dengan submesh-nya adalah maksimum size-nya 1, minimum size-nya 0,01 dengan Venus verified dan juga silindernya 0,05. Oke, next. Lalu ada file boundary. Di file boundary ini terdapat kita akan men-setting inlet outletnya itu masih menggunakan inlet outlet top bottomnya masih menggunakan patch, front backnya kita empty,
karena ini tidak dipakai pada simulasi kali ini, tidak berpengaruh juga. Kemudian untuk silinder 1, 2, 3-nya ini akan kita ubah menjadi wall karena ini yang akan dipakai pada objek simulasi. Oke, next. File P. Nah, di file P inletnya kita menggunakan tipe zero gradient, outletnya fixed value, karena nanti kita akan mendapatkan atau menghasilkan tekanan outletnya adalah 0. Top bottom zero gradient masih sama, front back empty, silinder 1, 2, 3 zero gradient. Oke, untuk file U ini kita menggunakan inletnya tipe uniform value dengan frekuensinya 0,2 sesuai dengan sesuai dengan aturannya, dengan amplitudonya 1. Kita samakan top of sama bottomnya. Nah, untuk control teach kita menggunakan application Ecofoam. Start formnya start time. Nah, end time-nya ini 28 karena ini kayaknya yang paling pas, karena ketika saya tidak menggunakan 28 atau kurang atau lebih, itu sering terjadi error. Nah, itu saya tidak tahu mengapa. Kemudian delta T-nya kita menggunakan sesuai dengan pada soalnya 0,02. Oke, next. Ini merupakan animasi simulasi oscillating flow melewati silindernya. Dapat dilihat di gambar berjalan dengan mulus. Oke, next. Ini hasil simulasi velocity contournya. Saya menggunakan T1 dan T25. Dapat dilihat di slide ini. Ini merupakan, ini hasil simulasi pressure konturnya T1, ini T25. Nah, untuk hasil simulasi lifting coefficient pada ketiga force ini memiliki nilai yang berbeda-beda, di mana di force 1 memiliki rentang sumbu minus 0,1 sampai 0,1, yang force 2 minus 0,25 sampai 0,25. Nah, pada grafik 0,3. Untuk rentang sumbu force ketiga memiliki rentang sumbu minus 0,3 sampai 0,3 pada grafik 0,4. Ini menunjukkan bahwa grafiknya ini stabil atau menerima gaya angkatnya juga dengan stabil. Nah, untuk hasil simulasi drag coefficient ini memiliki nilai yang sama. Force 1, force 2, force 3 memiliki nilai yang sama sebesar minus 15 sampai 15. Oke, kesimpulannya dalam hal gaya hidrodinamika, pada hasil kalkulasi dan dilihat berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa nilai koefisiennya itu beda tipis. Nah,
lift koefisiennya itu beda tipis. Tapi yang menerima gaya paling besar ini adalah force ketiga dan disusul oleh force pertama dan force kedua. Nah, kemudian drag koefisiennya pada ketiga force ini memiliki rentan sumbu yang sama. Mungkin dari saya itu saja. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.